Suara Gema FM Jogja, the soundtrack of your life. Pagi-pagi Akademia Jogja jadi your friend in the morning. Setelah tadi kita sudah seru-seruan gitu ya, kembali Cici mau ajakin kamu untuk seru-seruan di tanggal 16 Agustus ini. Karena yang sama-sama kita tahu, ini berarti udah semakin dekat untuk kita sama-sama merayakan kembali kemerdekaan Indonesia ke-77 gitu ya, besok tanggal 17 Agustus. Dan pas banget juga hari ini aku mau ajak kamu untuk kita lebih cinta sama Indonesia, kita lebih mengerti gitu ya, seperti apa sih sejarahnya perjuangan Indonesia gitu Akademia Jogja. Karena tentu saja ada banyak hal yang bisa bikin kita bangga sama Indonesia. Salah satunya adalah ya kalau misalnya kamu tahu Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia loh ya. Nah ini yang akan bahas nanti bukan Cici, tapi Cici sudah kedatangan tamu-tamu yang spesial pagi hari ini begitu ya. Ada narasumber kita yang luar biasa begitu, seperti biasa dari Museum Benteng Frederberg Yogyakarta. Kalau begitu langsung saja Cici kenalkan pagi hari ini yang pertama kembali lagi hadir di Suara Gema FM ada Bapak Jauhari Kusbiantoro SSMA dari Museum Benteng Frederberg Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Cici dan Akademia Jogja semuanya. Ya, sehat Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak, kita mau 17-an ya, besok. Mau 17-an ini. Oke. Dan berikutnya narasumber kita pagi hari ini yang akan banyak cerita gitu. Cici juga pengen tahu nih ada apa saja sih tentang sejarah Indonesia gitu, apalagi hubungannya dengan besok kita mau sama-sama merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada Bapak dosen ilmu sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini jangan-jangan Akademia Jogja ada mahasiswanya nih yang dengerin pagi hari ini ya. Iya, sudah di-share di grup. Oh, oke. Ada Bapak Muhammad Yuanda Zara MH PhD. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Cici dan juga para akademia di Jogja semuanya. Oke. Ini Bapak berarti siap ya Pak, nanti kita share-share sama Akademia Jogja biar kita lebih cinta sama Indonesia ya Pak ya. Iya, iya. Oke, baiklah Akademia Jogja. Tadi Cici udah bilang gitu di awal bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa bikin kita lebih cinta sama Indonesia kalau kita mengenali gitu ya. Jadi jangan cuman inilah Akademia Jogja, jangan cuman kalau zaman sekarang Pak, soalnya Pak, kalau kita kan di online ya Pak biasanya netizen ya Pak, begitu ada berita yang jelek gimana sih ini, wah padahal sebenarnya ada banyak hal-hal yang luar biasa. Salah satunya misalnya kayak Indonesia kan sangat beraneka ragam kekayaan alamnya. Kita ngomongin flora, fauna gitu, kebudayaan kita juga sangat kaya begitu ya. Nah banyak hal sebenarnya yang akhirnya mungkin juga kalau kita tarik dari sejarahnya ya Pak, banyak hal juga ini mungkin yang membawa akhirnya bangsa-bangsa Barat ya kan datang ke Indonesia gitu kan, tertarik sama Indonesia dan pasti membuat banyak perubahan gitu ya dari segi kehidupan bangsa. Lalu mungkin dari sistem pemerintahan yang tadinya tradisional akhirnya berubah dan lain sebagainya gitu. Banyak hal yang akhirnya berubah. Nah kalau misalnya kita mau cari tahu dulu Pak, di awal dulu deh nih gitu ya, sebenarnya sistem pemerintahan pribumi gitu ya di era sebelum dan saat kolonial, berarti Belanda, Inggris, Jepang, itu seperti apa sih ini Pak Yuanda? Boleh misalnya dijelaskan untuk Akademia Jogja nih pagi hari ini, kita belajar dulu nih. Ya Mbak Cici, kalau kita perhatikan ya, memang ada yang mengatakan dengan kedatangannya bangsa-bangsa Eropa itu terjadi perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, dan itu memang benar. Tapi kita juga harus ingat bahwa bahkan sebelum kedatangan orang-orang Eropa atau kita sebut di era prakolonial, sebenarnya bangsa Indonesia ya, walaupun mereka masih terpecah-pecah ya, masih dalam lingkup geografis yang kecil, mereka tuh juga sudah punya kekuasaan, juga punya kegiatan ekonomi masing-masing. Dan kita bisa lihat ya di era prakolonial itu sudah ada kerajaan-kerajaan yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Betul. Ada Samudra Pasai, ada Aceh, ada Pedir, kemudian juga di Jawa ada Demak, sebelumnya juga ada Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain. Dan bisa kita lihat ya, mereka itu sebenarnya juga sudah aktif dalam kegiatan ekonomi mereka. Ya, yang di bagian pedalaman misalnya di Jawa mereka pertanian, tapi yang di kawasan-kawasan pesisir seperti di Aceh misalnya atau di bagian di pesisir utara Jawa, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang melintasi lautan, kerjasama, kemudian berinteraksi, berdagang dengan orang-orang dari berbagai negara atau wilayah lain di seluruh dunia. Nah, jadi mereka sebenarnya sudah mempunyai suatu sistem politik yang kuat, kemudian juga suatu sistem ekonomi yang mereka jalankan baik yang domestik maupun internasional,
dan juga masyarakatnya juga sudah mencapai taraf kesejahteraan tertentu. Nah, barulah kemudian ketika datang orang-orang Eropa, terjadi disrupsi atau gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan politik masyarakat itu. Nah, dari situlah kemudian muncul gesekan-gesekan dengan para penguasa lokal. Karena bangsa Eropa ini awalnya datang untuk mencari rempah-rempah, tapi kemudian mereka ingin mendominasi dan pada akhirnya hegemoni, ingin menguasai semuanya. Betul. Nah, sementara di situ mereka tidak hanya monopoli tapi juga menyingkirkan masyarakat pribumi. Dan disitulah muncul perlawanan-perlawanan lokal terhadap bangsa Eropa ini. Iya. Seperti yang kita tahu begitu ya Pak. Jadi saya juga jadi flashback nih ke pelajaran sejarah gitu ya. Kita benar tadi ada kerajaan-kerajaan yang kita tahu dan berjaya juga pada zamannya begitu ya. Mungkin kalau secara ekonomi berjaya juga begitu kan. Tapi ya tadi dikatakan kedatangan bangsa Barat dan ya kita tahu bersama gitu Akademia Jogja akhirnya terjadi penjajahan begitu ya. Kalau gitu lanjutnya nih Bapak Yuanda begitu ya. Berarti setelah begitu masa kolonial tersebut begitu ya. Berarti perubahan-perubahan itu terjadi tadi gesekan-gesekan terjadi lalu seperti apa yang terjadi gitu Pak kalau dalam sejarahnya? Ya, awalnya memang orang-orang Belanda ya berupaya untuk berinteraksi dalam konteks untuk berdagang. Jadi mereka membeli barang, kemudian orang-orang Indonesia menyediakan barang-barangnya. Tapi kemudian mereka merasa bahwa mereka akan lebih menguntungkan kalau mendapatkan langsung dari sumbernya. Oleh sebab itu mereka datang jauh-jauh ke Maluku ya untuk mendapatkan cengkeh. Karena ini suatu hal yang unik juga ya. Cengkeh itu satu mungkin bumbu masakan yang bagi kita sekarang sederhana bisa ditemukan di mana-mana. Tapi di era itu udah seperti emas karena mereka mau orang-orang Eropa datang ribuan kilometer dari Eropa untuk datang langsung ke sumber cengkeh itu yang ada di Maluku. Dan di sana kemudian ketika melihat penanaman cengkeh mereka ingin melakukan dominasi dan bahkan melakukan juga ya terjadi juga kekerasan terhadap masyarakat pribumi di Banda di Maluku. Dan dari situlah kemudian muncul perlawanan-perlawanan lokal. Nah, itu juga terjadi di Jawa ketika kemudian bangsa Eropa itu ingin lebih jauh masuk ke dalam karena awalnya mereka di pesisir. Kemudian mereka ingin masuk ke pedalaman untuk menguasai perdagangan aspek lainnya misalnya soal beras, kemudian juga lada dan lain-lain sehingga mereka akhirnya ambil bagian dalam berbagai kebijakan politik yang ada di kerajaan-kerajaan lokal ini. Nah, disitulah kemudian terjadi gesekan, kemudian terjadi konflik yang memuncak dalam berbagai pertempuran-pertempuran antara pasukan pribumi dengan orang-orang Eropa yang bisa kita lihat di Jawa, kemudian juga di Sulawesi Selatan, di Aceh, di Malaka, dan di tempat-tempat lainnya di Nusantara. Jadi muncul akhirnya perlawanan-perlawanan itu ya Pak ya. Ya Akademia Jogja. Kayak tadi saya mengutip sedikit begitu ya. Seperti tadi Pak Yuanda katakan Akademia Jogja kalau kamu di rumah kamu atau di kos kamu gitu ya. Ada rempah-rempah. Sekarang kita di mana-mana kita bisa ketemu. Dari mulai pasar tradisional sampai supermarket itu bisa ketemu dan ya elah kalau masak kayak cemplung. Tapi itu justru tadi kayak emas lah gitu ya. Itu yang dicari-cari gitu. Sedikit cerita mungkin Pak Yuanda, Pak Johari, teman Cici Pak, ada yang baru dari Belanda. Terus dia cerita biasa di story Instagramnya dia kan kalau di Belanda kan karena banyak kanal-kanal ya. Dia ikut tuh kayak satu tour lah gitu kan. Tour habis itu dia story di Instagram dia bilang ada satu miniatur kapal besar sekali. Terus dia cerita bahwa ternyata kapal itulah yang waktu itu kan masih ada ya gedungnya dulu yang dipakai kantor VOC walaupun sekarang udah dijadikan tempat wisata seperti itu. Tapi itu kapal itu ada di depannya ex gedung VOC waktu itu gitu Akademia Jogja. Ternyata kapal itu yang dipakai nih sama warga-warga Belanda saat itu untuk datang ke Indonesia. Dan itu kapalnya gede banget Akademia Jogja. Artinya segitu tertariknya begitu ya. Akhirnya bangsa-bangsa Barat istilahnya begitu dan untuk datang ke Indonesia karena ya sangat kaya Indonesia ini begitu ya Pak ya. Saya menyambung apa yang disampaikan Mbak Cici ya pengalaman dari teman ya memang bisa kita katakan itu kan peristiwanya sudah 300-400 tahun yang lalu ya. Orang kan merasa kadang-kadang sejarah itu buat apa sih diingat-ingat sudah lama ya. Tapi nyatanya pengalaman dari temannya Mbak Cici itu menunjukkan bahwa sejarah itu masih tetap hidup sampai sekarang. Ya kan? Bahkan kita bisa melihat di uang rupiah kita saja ada gambarnya Kapitan Patimura, ada gambar para pahlawan. Artinya apa? Representasi dari sejarah yang sudah puluhan atau ratusan tahun itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya pun di Belanda ya di kuliah S3 saya itu gedungnya itu dulu merupakan gedung pusat VOC di Amsterdam. Nah, jadi masih dipreservasi, masih dirawat dan sekarang difungsikan untuk kepentingan publik. Jadi sebenarnya sejarah itu walaupun sudah lama ya, sudah jauh di ratusan berabad-abad yang silam, sebenarnya masih
hidup dalam memori kita Iya. dan dilestarikan Relate sekali. melalui berbagai macam monumen dan juga tentu saja di museum. Nah itu dia Akademia Jogja. Makanya ini buat kamu yang di Jogja ya, atau lagi liburan di Jogja misalnya, atau ini sekarang kan lagi banyak nih Pak perkuliahan kampus-kampus yang banyak mahasiswa baru. Iya, Nah Akademia Jogja kalau kamu salah satunya dan kamu belum pernah datang ke Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta, aduh datanglah, wajib datang ke sana gitu. Karena tadi kita bisa langsung melihat di sana kan banyak miniatur begitu ya. Nanti kalau masalah itu nanti saya nanyalah sama Pak Jauhari langsung gitu ya. Tapi Akademia Jogja Cici share experience aku sendiri dulu gitu ya, datang ke Benteng Frederiksberg Yogyakarta. Kita bisa belajar tapi langsung melihat gitu seperti apa di sana dan bisa foto-foto. Karena tempatnya bagus gitu kan Akademia Jogja, dan di titik 0 km juga gitu. Jadi sambil jalan-jalan seru lah, menyenangkan ke sana gitu ya. Oke, kita akan ulik lebih dalam lagi Akademia Jogja seperti apa sih. Tentu saja kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan tema proklamasi bangun jiwa dan raga biar kita sama-sama makin cinta sama Indonesia. Tapi kita mau rehat dulu sebentar, dan Cici mau ingatkan bahwa pagi hari ini nih kita punya 8 hadiah ya. Kita akan cari 8 orang yang beruntung Akademia Jogja. Caranya mudah sekali. Silakan kalau misalnya kamu juga mungkin ada pertanyaan, mumpung nih ada Bapak Yuanda di sini begitu ya. Jadi kalau kamu punya ketertarikan juga pengen tahu seperti apa sih tentang sejarah gitu di masa dulu, gimana mungkin saat masa-masa proklamasi atau tadi gitu bagaimana saat masa-masa kolonial gitu Akademia Jogja, boleh banget tanya. Atau mungkin kamu mau tanya tentang Benteng Frederiksberg Yogyakarta, silakan. Akan ada 8 hadiah untuk 8 orang yang beruntung. Langsung aja kamu tulis pertanyaan kamu dan kamu WhatsApp ke 0811 250 1017 karena akan ada hadiah spesial dari Benteng Frederiksberg Yogyakarta untuk kamu gitu ya. Kita rehat sebentar Akademia Jogja, kita akan kembali lagi abis yang satu ini. Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life, yang tadi tayangin usai dari Keisha Lefron ke Akademia Jogja pagi hari ini di Your Friend in the Morning. Cici sedang kedatangan nih tamu-tamu buat kamu yang baru aja tune in di Suara Gama FM ya. Cici kedatangan tamu nih yang luar biasa dari Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta bersama dengan Bapak Muhammad Yuanda Zara dari dosen ilmu sejarah Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Yang tadi kita di segmen pertama kita udah ngobrol banyak nih Akademia Jogja ya tentang seperti apa sih gitu Indonesia di era sebelum dan saat kolonial. Tapi anyway, sebelum aku bertanya lagi ke Pak Yuanda gitu Akademia Jogja, aku mau ingatkan pagi hari ini dari Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta kita punya 8 hadiah. Nggak 1, nggak 2, ada 8 loh Akademia Jogja. Ada 8 hadiah untuk kamu gitu ya yang ikutan bergabung. Pokoknya kalau kamu punya kebingungan, keresahan ya, kamu pengen tahu gitu, kepo seperti apa sih emangnya gitu Indonesia di masa ratusan tahun lalu gitu Akademia Jogja, atau kamu pengen tahu seperti apa tentang Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta, ayo boleh kamu langsung aja bertanya. Nanti pertanyaan paling kreatif, pertanyaan paling seru gitu ya akan Cici sampaikan di on air untuk dijawab langsung oleh narasumber kita, dan 8 orang akan kita pilih untuk mendapatkan hadiah spesial dari Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta. Oke, Cici kembali ke narasumber kita begitu ya dengan Bapak Yuanda. Kalau tadi kita udah sedikit gitu ya Pak ngulik seperti apa sih waktu itu masa-masa Belanda hadir gitu di Indonesia gitu, awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, dan akhirnya kita masuk ke yang kita tahu sama-sama masa-masa penjajahan itu ya Pak ya. Nah oke, kalau misalnya kita sekarang lihat dari sudut pandangnya pribumi nih, sudut pandangnya masyarakat Indonesia sendiri. Sebenarnya apa sih Pak latar belakang keinginannya para pribumi gitu ya untuk akhirnya oke, yuk kita mendirikan nih bangsa Indonesia ini gitu, karena hubungannya adalah kalau kita ngomongin tentang besok 17 Agustus gitu peristiwa proklamasi gitu. Mari untuk kita sama-sama apa ya istilahnya menampar diri kita Pak untuk membangunkan kembali semangat jiwa raga gitu. Jadi sebenarnya apa sih keinginannya pribumi Pak? Latar belakangnya sebenarnya apa Pak? Ya Mbak Cici, kalau kita tengok ya ke sejarah Indonesia di masa kolonial, memang yang berkuasa itu orang-orang Belanda. Oke. Kemudian mereka
mereka melakukan eksploitasi terhadap masyarakat pribumi, dan itu yang dirasakan sebagai hal yang sangat mengganggu dan bahkan menjadi salah satu alasan untuk melawan pemerintah kolonial. Eksploitasi itu bisa kita lihat ya di masa misalnya di abad 19 itu ada sistem tanam paksa. Ketika orang-orang pribumi dipaksa untuk bekerja menghasilkan tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia. Kemudian juga ketika ada sistem yang baru, sistem ekonomi liberal dari tahun 1870 misalnya, ya masyarakat pribumi juga masih tertindas. Mereka harus bayar pajak dan juga harus melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan pada orang Belanda. Karena banyak keuntungan dari kegiatan atau aktivitas ekonomi pemerintah kolonial itu dibawa ke Eropa, ke Belanda untuk membangun negeri Belanda, dan sangat sedikit sekali, minim sekali yang sampai ke tangan orang-orang pribumi, yang dikatakan tidak ada. Dan oleh sebab itulah kemudian ya ada keinginan untuk melakukan perlawanan untuk mengubah sistem yang sangat menekan masyarakat itu. Selain eksploitasi itu juga terjadi yang namanya diskriminasi. Kita bisa melihat adanya pembagian kelas sosial di masyarakat pada masa itu berdasarkan ras, ya, yang di atas itu ada orang Eropa, kemudian setelah itu ada orang Indo, ya, itu mix antara orang pribumi dengan bapaknya orang Eropa, kemudian setelah itu ada orang-orang Timur asing, orang Jepang, juga ada orang Cina, orang Arab dan sebagainya. Dan kemudian di bagian bawah itu barulah orang pribumi. Dan itu artinya itu tidak hanya di atas kertas, karena di berbagai lapangan kehidupan pun terjadi diskriminasi semacam itu. Untuk bersekolah misalnya itu tidak mudah bagi pribumi untuk bisa bersekolah. Bagi kita di era sekarang mungkin sudah itu satu yang taken for granted ya untuk pergi ke sekolah. Tapi di era itu untuk bisa bersekolah bagi seorang pribumi, dia tidak-tidaknya harus keturunan bangsawan. Artinya kan kita tidak bisa mencapai kedudukan itu dengan usaha sendiri, karena bangsawan itu kan berdasarkan darah ya. Betul. Dan kemudian juga bangsawan itu juga nanti dibatasi untuk masuk, dan di situ padahal masyarakat bumi itu ingin maju, mereka ingin bisa baca tulis tapi tidak difasilitasi oleh para penguasa Belanda itu. Dan ketiga, selain soal diskriminasi dan juga soal segregasi sosial tadi, juga ada bagaimana orang Belanda, pemerintah kolonial Belanda melakukan penindasan terhadap aspirasi politik kaum pribumi. Jadi mereka itu di awal abad ke-20 kaum pribumi sudah merasa ingin maju seperti bangsa-bangsa lain. Dan sebab itu mereka ingin berpendidikan, mereka ingin ekonominya maju, kemudian mereka juga ingin agar secara politik mereka lebih terrepresentasi. Tapi oleh pemerintah kolonial ini ditindas ya, termasuk dengan penangkapan, pemenjaraan, pemberedaran pers misalnya dan lain sebagainya. Dan akumulasi penindasan semacam inilah kemudian mendorong kaum nasionalis Indonesia, terutama para pemudanya yang bisa kita lihat ya, yang mereka umurnya 20-an, 30-an, mereka lah para pelopor itu yang kemudian mencoba dengan usaha mereka masing-masing, ada yang di pers ya, kemudian juga ada yang dengan bikin partai politik, bikin organisasi untuk kemudian menyuarakan aspirasi mereka untuk merdeka dan menjadi sebuah bangsa, sebuah negara tersendiri yang bebas dari penjajahan. Iya, betul. Ya, kita Akademia Jogja mungkin yang dikatakan Bapak Yuanda ini mungkin juga hal-hal yang sebenarnya sudah pernah misalnya kamu baca di buku-buku sejarah gitu, dari pelajaran kita SD, SMP, SMA atau di perkuliahan gitu. Tapi kalau kita mau lebih melihat lagi, kita lebih coba membayangkan lagi apa yang terjadi. Atau mungkin tadi gini, waktu Bapak Yuanda tadi menyampaikan, saya ingat Pak. Jadi saya punya ini agak out of context sedikit. Saya punya Pak langganan, saya beli sarapan adalah Pak daerah Demangan. Itu yang jual dulu simbah-simbah. Jadi udah nenek-nenek mungkin sudah 80-an ada kali ya, 70-an tapi sudah tua gitu. Nah, lalu beliau ini memang tidak bisa baca tulis, jadi biasa dibantu sama anaknya. Nah, karena udah kenal jadi sering ngobrol. Si Mbak ini tuh sering cerita gitu sama Cici Akademia Jogja bahwa dengan bahasa Jawa gitu ya, cerita bahwa aku tuh nggak bisa baca tulis Mbak gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat uang kembalian namanya kita beli sarapan ya suka bingung gitu karena nggak bisa baca tulis. Oh kenapa? Bener tadi yang disebutkan Bapak Yuanda, karena nggak bisa sekolah gitu, nggak bisa sekolah karena ya di zaman dulu gitu ya nggak bisa sekolah. Lalu abis itu si Mbak ini cerita, oh bapakku itu pernah diapain Jepang gitu, dipukul Jepang atau apa ya, ini di zaman-zaman itu. Jadi sebenarnya di masa ini Akademia Jogja saat kita punya kesempatan untuk kita bisa mencari ilmu, kita bisa berkreasi. Nah justru itu bagaimana kita manfaatkan sedemikian rupa gitu, dan perlu kita hargai juga jasa-jasa pahlawan kita yang luar biasa itu ya Pak ya, betul seperti itu ya? Iya, kalau kita perhatikan ya, bahkan di antara masyarakat pribumi yang bisa sekolah pun di era kolonial itu kan sangat sedikit ya, keluarga bangsawan. Dan mereka
diperbolehkan sekolah oleh Belanda bukan dengan tujuan kemudian mereka bebas dan merdeka, tapi dengan tujuan untuk melayani kepentingan kolonial. Yes. Karena mereka diharapkan nanti kemudian setelah lulus sekolah kedokteran, sekolah kemudian pangreh praja ya menjadi pejabat, mereka diharapkan akan bergabung dengan dinas kolonial. Ya artinya tetap akan memperkuat dan melestarikan kolonialisme Belanda itu sendiri. Benar. Nah, Jadi artinya, bukan untuk pribuminya sebenarnya ya. Itulah manfaat dari kemerdekaan itu sebenarnya. Iya, betul. Saya jadi ingat Pak peristiwa tadi disebutkan ada anak-anak muda. Saya jadi ingat peristiwa Sumpah Pemuda gitu. Itu kan jadi satu momen yang luar biasa begitu ya untuk sejarah kita gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan proklamasi besok nih Pak, kita 17 Agustus bersama gitu. Tanggal 16 Agustus ini mungkin Akademi Jogja juga mengingat apa yang terjadi, tapi boleh Pak kita coba kita lihat lagi gimana sih heroismenya gitu Pak masa proklamasi untuk kita merebut kemerdekaan itu kalau kita kembali lagi ke 1945 Pak. Ya, Mbak Cici, kalau kita lihat ya, bagi sebagian orang mungkin melihat proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 45 jam 10 pagi di Jakarta itu kan sederhana ya. Ya, jadi hanya di depan pembacaan beberapa orang saja. Yang sedikit saja yang di depan rumah Bung Karno waktu itu. Jadi Ya. bukan sebuah upacara yang raksasa di stadion, di lapangan ya. Nah, tapi kita harus perhatikan memang konteksnya seperti itu. Ya. Dan upacara yang kelihatan sederhana itu diawali oleh peristiwa-peristiwa yang serius, yang berat, yang menegangkan, yang terjadi beberapa hari sebelumnya, bahkan sejak era-era sebelumnya juga. Iya. Dan tanggal 16 Agustus ya 77 tahun yang lalu ya terjadi peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa penculikan para pemimpin Indonesia ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Jadi para pemuda itu ingin agar ya setelah mereka tahu bahwa Jepang itu kalah dari sekutu ya, dan itu mereka tahu, ini menarik juga karena pada waktu Perang Dunia Kedua itu Jepang banyak menyensor radio karena radio itu sumber berita yang paling cepat, paling modern di era itu. Di masa itu, ibaratnya sudah seperti internet di era sekarang ini. Dan akan tetapi ada beberapa pemuda Indonesia yang bisa menggunakan siaran radio bawah tanah, salah satunya Sultan Syahrir yang kemudian mendesak agar para pemimpin itu segera memproklamasikan kemerdekaan, tidak menunggu Jepang dulu. Istilahnya kalau bahasa sekarang udah gemes itu ya Pak ya. Segera kemerdekaan gitu. Dia udah cari-cari gimana caranya dapat info, udah gemes banget gitu. Iya, dan tapi di situ para pemimpin senior karena mereka sebelumnya juga berinteraksi dengan orang Jepang dan mereka juga khawatir kalau dipaksakan nanti terjadi pertumpahan darah karena Jepang itu walaupun sudah kalah tapi masih megang senjata di Indonesia. Nah, dari situlah kemudian tarikan antara pemimpin yang senior dengan anak-anak muda itu terjadi penculikan ke Rengas Dengklok dan akhirnya di malam tanggal 16 Agustus dan terutama nanti dini hari ya 17 Agustus jam 3 pagi itu terjadi perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, orang Jepang yang simpati pada kemerdekaan Indonesia. Dan itu bulan puasa pagi-pagi, itu jam-jam yang sangat menegangkan dan akhirnya berhasil tersusunlah teks proklamasi yang seperti kita kenal sekarang ini dan dibacakan pada paginya jam 10 oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta dan para nasionalis lainnya. Dan itu setelah itu kita harus perhatikan bahwa setelah proklamasi itu kan yang tahu hanya orang-orang sedikit saja ya yang di Jakarta itu. Yang menjadi ujung tombak penyebar informasi itu adalah para pegiat pers, para penyiar radio ya. Nah, ini peran radio saya kira penting untuk disampaikan ya, karena di era itu salah satu cara untuk menyampaikan pesan secara langsung dan jarak jauh adalah dengan radio. Karena kalau koran kan harus nunggu cetakan dan kirim. Dan oleh sebab itulah pertarungan untuk memperebutkan stasiun radio itu sangat keras pada awal revolusi itu. Ya, jadi orang-orang Indonesia, para pemuda mengambil alih stasiun radio. Sebagian di antara mereka pernah kerja di sana juga. Kemudian mereka siarkan proklamasi itu ke seluruh Indonesia dan ke berbagai tempat lainnya di seluruh dunia. Walaupun kemudian orang Jepang menutup lagi stasiun radio itu. Jadi pertarungan antara Jepang dan Indonesia itu tidak hanya di lapangan senjata seperti yang kita kenal, tapi juga di lapangan udara ya. Pertarungan informasi juga nih Pak. Oke. Seru. Di media surat kabar juga para jurnalis bikin proklamasinya itu, kemudian teksnya mereka buat, kemudian mereka sebarkan, infonya mereka sebarkan. Kemudian para seniman mereka kemudian bikin grafiti di dinding-dinding. Bahkan di badan kereta juga mereka tulis. Karena dengan badan kereta itu nanti berita itu akan sampai dari satu kota ke kota lain. Jadi saya kira itu perjuangan yang terjadi pada masa itu, selain perjuangan fisik juga perjuangan informasi, komunikasi juga. Dan di banyak tempat lainnya tentu juga terjadi clash ya, seperti di Jogja itu ada pertempuran Kota Baru ya pada Oktober tahun 45 untuk memperebutkan markas Jepang di sana. Kemudian juga terjadi pertempuran di Semarang, di Surabaya, di Padang, Medan dan banyak tempat lainnya di seluruh Indonesia. Semangatnya jadi terbakar ya Pak ya gitu, karena sudah ada tadi informasi ternyata di Jakarta sudah proklamasi gitu ya, sudah dikumandangkan. Akhirnya kota-kota kecil akhirnya yang lain misalnya kayak tadi di Jogja dan
kota-kota lainnya, akhirnya semangatnya jadi terbakar gitu untuk bisa melakukan perlawanan seperti itu kurang lebih apa ya? Iya, ya. Pertama mereka mendapatkan keyakinan dulu bahwa ternyata memang Indonesia sudah merdeka. Nah, makanya kemudian salah satu propaganda Indonesia pada masa itu adalah bahwa kita bukan lagi berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi kita sudah mempertahankan kemerdekaan karena kita sudah merdeka. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa kita masih berusaha untuk merdeka. Saya kira mengubah opini semacam itu penting di era seperti itu. Betul. Baru kemudian setelah itu sampai ke tahap membakar semangat itu. Karena di radio terutama ya, itu banyak sekali para tokoh Republik, ada Bung Karno, ada Bung Hatta yang menyampaikan pidato lewat radio. Dan beda kalau pidato radio dengan pidato di teks ya. Kalau pidato radio itu kan ada tonnya, ada intonasinya. Dan kita tahu Bung Karno adalah menjadi bersemangat. Iya, yang bisa berpidato dengan luar biasa, berapi-api. Iya, betul. Wah, menarik ini insight baru Pak yang saya tahu karena tidak ada di buku sejarah nih, ya kan? Nggak ada di buku sejarah nih Akademia Jogja. Satu hal yang tadi saya cukup concern gitu, tadi Pak Yuanda katakan ternyata ada banyak cara Akademia Jogja tadi, misalnya dengan para jurnalis misalnya gitu ya, dengan caranya, para seniman dengan caranya. Satu insight menarik yang aku ambil ternyata berarti dari dulu orang Indonesia tuh kreatif ya Pak ya. Iya kan, caranya itu sangat kreatif gitu menurut saya. Kreatifnya paling kreatif itu ketika terjadi krisis saya kira. Mereka bisa survive. Ini kamu mahasiswa yang biasa sistem kebut semalam dan jadi kreatif, ternyata memang itu ada dari dulu. Tapi jangan dibiarin Akademia Jogja. Tapi menarik nih, seru nih, makin seru obrolan kita Akademia Jogja. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk gitu ya di WhatsApp-nya Suaragama FM. Nanti coba Cici akan cari mana 8 pertanyaan, kalau bisa 8-8-nya, semoga nanti waktunya cukup ya, karena Cici sendiri masih punya banyak pertanyaan ya Akademia Jogja. Tapi coba aku cari mana pertanyaan yang paling seru, yang paling kreatif, karena nanti aku akan pilih 8 orang untuk bisa mendapatkan hadiah dari Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta. Jadi silakan kamu masih boleh ikutan gabung di 0811 250 1017. Kita rehat sebentar gitu ya. Abis ini nanti juga aku bakal kepoin tentang Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta seperti apa nih. Kalau kita sudah tahu sejarahnya, apa nih upayanya untuk kita sekarang gitu ya, masyarakat yang ada di 2022 ini, biar kita semakin tahu tentang nilai-nilai perjuangan itu. Nah, nanti Cici akan tanya lebih lanjut. Jadi kamu jangan kemana-mana, mari stay tune terus di Suaragama FM. Suaragama FM Jogja, the soundtrack of your life. Wah, seru banget Akademia Jogja gitu. Cici aja sih di sini gitu. Sebenarnya aku masih punya banyak pertanyaan nih Akademia Jogja, karena ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui gitu ya, di luar apa yang kita tahu pakemnya tentang sejarah. Proklamasi ini istilahnya kalau Akademia Jogja mungkin disuruh menjawab pertanyaan Pak, kayak dulu waktu SD, ujian SD, sebutkan nama jalan, Pegang Saan Timur, gitu-gitu bisa jawab lah. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Pasti bisa jawab. Tapi ternyata di luar itu kita bisa belajar banyak nih Akademia Jogja, bahwa banyak peristiwa yang terjadi dan banyak aksi-aksi yang terjadi begitu ya di saat itu tentang masa atau tentang bagaimana kita merebut kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Jadi bolehlah Akademia Jogja kita coba ulik lagi sejarah kita gitu ya. Ternyata banyak hal tadi kayak kita mendapatkan satu benang merah ya Pak. Ternyata dari dulu kita anaknya kreatif gitu. Kalau kamu ada yang orangnya gemes sama sesuatu, wah ternyata kamu sama kayak anak muda di zaman itu. Ngelihat sesuatu, ayo dong dikerjain dong gitu. Tapi sementara untuk yang kalangan senior kan banyak berpikir ini itu gitu. Tapi anak-anak muda kayak ayo dong beneran. Makanya sampai ada peristiwa Rengas Dengklok ya, kita tahu bersama gitu tuh Akademia Jogja. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan nih, saya mau ke Pak Jauhari dulu gitu Pak. Okay. Kita udah belajar banyak Pak tentang sejarah gitu ya. Kalau kita ngobrol nih, kalau misalnya saya bisa tiap hari ngobrol sama Pak Yuanda, seru ya kan? Karena saya langsung nih dapat informasinya gitu. Tapi saya nggak bisa setiap hari ketemu dengan Pak Yuanda gitu kan. Tapi saya bisa setiap hari datang ke Museum Benteng Fredericksburg Yogyakarta gitu kan. Nah, kalau dari Benteng Fredericksburg sendiri, bagaimana sih Pak upayanya untuk menarik minat masyarakat gitu, menarik minat pengunjung begitu, sekaligus biar ini Pak bisa mensosialisasikan nilai-nilai yang berhubungan apalagi tentang nilai-nilai perjuangan ini Pak. Iya, jadi memang di era teknologi sekarang ini kita mau menjangkau masyarakat ini kan relatif mudah ya, apalagi generasi milenial yang mereka sangat melek dengan teknologi digital. Maka tentu kami di museum pun juga berupaya bagaimana museum itu juga
melakukan sosialisasinya tidak hanya face to face pengunjung datang ke museum, tetapi juga melalui media-media digital seperti itu. Sehingga tanpa harus datang ke museum, mereka bisa nyari informasi awal seperti itu. Jadi misalkan pengen tahu isinya benteng itu seperti apa sih? Nah, kita ada aplikasi virtual tour Frederiksberg. Jadi mereka seakan-akan masuk ke benteng, sudah ada informasinya di sana. Itu jadi mereka tahu ada informasi seperti ini, aku mau lah ke sana seperti itu. Jadi itu pemantik. Kita ngintip dulu lah. Ngintip dulu. Ini Akademia Jogja kalau ada yang dengerin dari luar Jogja, nah kamu bisa ngintip dulu istilahnya. Nanti begitu ke Jogja baru main ke Benteng Frederiksberg misalnya seperti itu. Iya, betul gitu. sekali. Nah, selain itu kita juga mengupdate informasi melalui website kita di frederiksberg.id ataupun di Instagram, kemudian di YouTube kita, sehingga masyarakat punya referensi lah kira-kira kalau mau ke benteng itu mau ngapain sih, nggak hanya sekedar foto-foto saja. Kalau sebagai spot foto iyalah sudah jelas. Tapi informasi edukasi apa yang bisa didapatkan ketika mereka berkunjung itu kan nilai lebih yang perlu kami sampaikan ke mereka seperti itu. Pas banget nih Pak, kita mau coba ngulik gitu ya pertanyaan apa saja. Ini saya sudah memilih beberapa pertanyaan dan tadi berhubungan juga dengan jawabannya Bapak Jauhari. Ini dari tidak dikasih nama, sayang sekali. 085 sekian 0857 sekian. Halo Kak Cici, halo Pak Jauhari, selamat pagi. Mau tanya nih gitu. Anak-anak zaman sekarang, berarti ini anak-anak zaman dulu nih Pak. Anak-anak zaman sekarang tuh kan anak gadget banget ya, betul ya. Nggak usah anak zaman sekarang, kita semua kayaknya ya sekarang udah semuanya ke gadget gitu. Bisa dimungkinkan mereka ini kurang tahu tentang sejarah-sejarah Indonesia. Nah, misalnya mau main ke Benteng Frederiksberg bareng anak-anak biar pada melek tentang sejarah, apakah di sana ada mungkin kayak tim, ada bapak-bapak yang menjelaskan semacam kalau kita datang ke tempat itu ada tour guide-nya lah, atau misalnya apakah ada kayak tayangan film atau bagaimana, jadi biar pas anak-anak main di sana yang awalnya kurang tahu pas pulang tuh bener-bener terisi biar nggak sekedar foto-foto, maksudnya gitu mungkin Pak. Silakan Pak Jauhari. Iya, jadi di Museum Benteng Frederiksberg kalau Akademi Jogja datang itu ada beberapa wahana baru yang kita hadirkan, memang teknologi ya, pendekatannya teknologi dan juga pendekatan cara belajar tiap orang itu kan beda-beda. Itu ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang kemudian auditori. Nah, kita mencoba memfasilitasi beberapa hal itu. Misalkan ketika ingin belajar tentang Diponegoro gitu ya. Nanti datang ke sana, kemudian ada namanya wahana Magic Wall. Jadi bagi Akademia Jogja yang tipenya kinestetik itu nanti menyentuh itu, nanti kemudian gambarnya akan bergerak, itu kemudian menunjukkan informasi tertentu seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen dipandu, ada di Benteng ada tim edukator dan itu free tanpa biaya. Jadi mereka siap kapanpun Akademia Jogja membutuhkan, bisa, ketika datang ke sana bisa. Itu tadi dia ya, sangat jelas gitu ya. Jadi sudah tidak ada alasan ragu-ragu datang ke Benteng, datang aja langsung ke Benteng Frederiksberg ya. Semuanya sudah ada di sana. Baik. Berikut ini pertanyaan, saya nggak dikasih namanya Akademia Jogja, yang pada nanya dikasih nama dong. Jadi biar kita bisa sapa gitu kan. Nah, ini kayak pertanyaannya pas untuk Pak Yuanda nih. Ini dari 0812 4 sekian. Nah, selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, ini terkait tadi obrolannya tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, Jogja kan sempat jadi ibu kota, betul ya Pak ya? Jogja sempat jadi ibu kota. Nah, itu gimana sih peristiwanya dan bagaimana keberaniannya menyelamatkan Indonesia saat Belanda kembali masuk? Ya, memang Jogja merupakan salah satu ibu kota RI di masa dahulu. Nah, itu sejarahnya kita lacak ke sejak awal pasca kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia sudah merdeka, jadi bangsa Indonesia sudah merdeka, menyatakan kemerdekaannya. Kemudian, karena konteksnya pada masa itu adalah Jepang kan baru saja kalah perang. Jepang kalah dari sekutu. Oleh sebab itu, daerah yang pernah dikuasai Jepang dikembalikan ke sekutu. Dan sekutu kemudian datang ke Indonesia, ke Jakarta ya. Mereka menyebutnya Batavia pada masa itu. Dan ada Inggris datang, kemudian juga Belanda membonceng
sana dengan Inggris sampai di Batavia atau di Jakarta. Nah, mereka kemudian mulai menguasai kota itu. Ya, sementara pasukan Indonesia kan karena baru merdeka ya, belum ada yang kita kenal sebagai tentara nasional Indonesia. Okay. Nah, karena masih baru merdeka sehingga baru mengorganisir pemerintahannya. Sehingga dengan cepat pasukan Inggris kemudian pasukan Belanda itu bisa menguasai kota Jakarta. Sementara kan kita ibu kotanya di situ. Oleh sebab itulah terjadi banyak sekali tekanan-tekanan, bahkan juga ancaman, bahkan percobaan pembunuhan terhadap para pemimpin Indonesia pada masa itu. Oleh sebab itu dicoba dicari cara untuk bagaimana menyelamatkan ibu kota ini, karena ibu kota itu penting sekali bagi sebuah negara. Nah, oleh sebab itulah dari Jogja muncul inisiatif dari Raja Jogja pada masa itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian juga Paku Alam ke-8 untuk menawarkan bagaimana kalau ibu kota RI itu dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, Jogja pada masa itu memang strategis karena letaknya di pedalaman, ya jauh dari pesisir, di mana ada pasukan sekutu. Karena kalau yang dekat itu ada di Semarang, waktu itu sekutu sudah sampai di sana, di Surabaya juga sudah ada. Jadi bisa kita lihat ya dari 3 arah ya, dari Jakarta, kemudian dari Semarang, kemudian dari Surabaya. Gitu. Itu ada pasukan sekutu di sana. Iya, kan Yogyakarta itu berada di Jawa bagian tengah, bagian selatan. Betul. Ya, jadi itu relatif aman dibandingkan dengan tempat lainnya. Dan ada Keraton Jogja juga yang sudah mapan, yang sudah kuat. Nah, sebetulnya diusulkan untuk pindah ke Jogja. Dan itu juga tidak mudah karena bagaimana kemudian yang dipikirkan memindahkan para pemimpin ini, Soekarno dan Hatta, dari Jakarta sampai ke Jogja. Itu kan tidak mudah. Ya, tidak bisa naik pesawat tentu saja. Ya. Nah, oleh sebab itu dicari cara. Akhirnya mereka menggunakan sebuah kereta api dari Jakarta sampai ke Jogja, dan kereta api itu lampunya harus dimatikan. Nah, dengan tujuan biar tidak dicurigai oleh pasukan Inggris. Jadi mungkin akan dianggap sebagai kereta api barang biasa saja. Ternyata benar. Padahal isinya pemimpin negara. Ada Soekarno, Hatta, dan juga para menteri-menteri lainnya. Gitu. Dan akhirnya sampailah di Jogja pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Nah, sejak itulah Jogja itu resmi menjadi ibu kota RI. Sampai kemudian Indonesia mengalami banyak pertempuran dan diplomasi dengan Belanda. Dan akhirnya ibu kota itu kembali resmi berpindah ke Jakarta itu tanggal 17 Agustus tahun 1950. Jadi sepanjang masa revolusi itu Jogja itu memainkan peranan yang sangat krusial untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Menarik. Ini ada hubungannya nih Pak untuk pertanyaan berikutnya. Kita langsung lanjut ya. Dari Winda di Maguwo Harjo. Selamat pagi nih. Nah, pas banget kita tadi ngomongin tentang Jogja. Pertanyaannya adalah dalam proses mendapatkan kemerdekaan, seberapa besar sih pengaruh Jogja bagi kemerdekaan Indonesia gitu? Ya, sangat penting ya untuk mempertahankan kemerdekaan ya, karena kalau kita mencoba untuk berpikir seperti orang Indonesia di masa itu, Indonesia sudah merdeka. Yang dilakukan adalah mempertahankan kemerdekaan itu. Dan sebagai sebuah negara baru, mereka tidak hanya butuh pemerintah, tapi butuh tempat juga untuk melaksanakan pemerintahan itu. Dan itu waktu itu ada di Yogyakarta. Dan banyak departemen itu dipindahkan ke Jogja. Dan disinilah kemudian pemerintah Indonesia menjalankan fungsinya sebagai pemerintah dari kota Yogyakarta ini. Dan tidak hanya itu, pasukan pemerintah Indonesia juga dipusatkan di sini, dan kegiatan-kegiatan dari propaganda Indonesia juga dipusatkan di Yogyakarta dengan terbitnya beberapa surat kabar yang pro pada Republik, misalnya dengan radio-radio menyebarkan informasi soal kemerdekaan, termasuk soal kedaulatan rakyat misalnya. Surat kabar yang sampai sekarang masih eksis itu juga terbit sejak September tahun 45 ya, di era ketika Indonesia baru merdeka, itu di Yogyakarta, dan masih terbit sampai sekarang untuk menyampaikan informasi tidak hanya tentang Jogja tapi juga tentang seluruh Indonesia. Dan kita juga ingat pendidikan tinggi di Indonesia juga dimulai di era revolusi di Yogyakarta dengan pembukaan UGM, dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan para seniman, kemudian para pejuang itu dipusatkan di Yogyakarta. Jadi sebagai sebuah kota yang walaupun kecil ya, tapi Jogja itu memainkan peranan yang vital dalam proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, luar biasa banget. Kita perlu berbangga nih Akademi Jogja. Makanya buat kamu nih yang mahasiswa baru nyampe di Jogja, nah coba diulik nih, karena sejarah Yogyakarta termasuk salah satunya adalah main-main ke Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta. Alright, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut Akademi Jogja. Ada beberapa pertanyaan kamu juga yang nanti akan aku sampaikan ke narasumber, tapi kita rehat sebentar. Kita akan balik lagi abis yang satu ini. Alright, Akademi Jogja, itu tadi dia track of the week kita untuk minggu ini gitu ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Udah banyak banget yang ikutan gabung di WhatsApp-nya Suara Gama FM. Nanti akan Cici cari 8 orang yang beruntung untuk dapat hadiah. Tapi sebelum itu, saya mau ke Pak Jauhari nih. Kita mau cari tahu nih Pak, karena kita lagi seru banget ngomongin tentang 17 Agustus gitu, tentang kegiatan proklamasi ini. Nah, kalau dari museum sendiri ada kegiatan apa Pak dalam rangka ini menuju ke peringatan proklamasi ini?
Iya, jadi kita yang terdekat ini kita ada pameran yang sekarang lagi running di Sleman City Hall, Mbak. Oh, oke. Jadi bareng-bareng dengan 30-an museum di DIY itu tentang keistimewaan Jogja, salah satunya terkait dengan perjuangan eksistensi Jogja pada masa kemerdekaan itu. Jadi nanti yang teman-teman suka nge-mall wajib tuh ke SCH Sleman City Hall untuk datang ke sana. Oke. Karena Fredebug hadir di sana dan ada yang spesial di Fredebug karena kita ada VR. Jadi game VR di sana teman-teman bisa merasakan sensasi Di Benteng, Pak. di Sleman City Hall. Oh, di Sleman City Hall. Oke, yang lagi ada acara di sana nih. Jadi di standnya Benteng kita ada game virtual reality. Jadi main game pertempuran di dalam benteng Wih, Fredebug. keren. Jadi, kemarin kita gunakan di Fredebug Fair dan sekarang kita bawa ke SCH. Oke, harus cobain Akademia Jogja ya. Nanti kalau udah story-storyin nanti bisa di tag ya ke Instagramnya ya Pak ya. Kemudian nanti di akhir bulan kita ada pameran, kita berkunjung ke Gunung Kidul. Oke. Kita ada pameran di sana. Jadi teman-teman yang Akademia Jogja di Gunung Kidul nanti bisa datang di daerah Desa Ngeleri, Playen, Gunung Kidul. Nanti kita ada pameran selama 5 hari dari tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus di sana. Baik, bisa jalan-jalan ke Gunung Kidul nanti ya. Betul sekali. Oke, gitu. sambil jalan-jalan. Oke, Pak, ini tadi kita udah ngobrolin banyak gitu ya tentang apa serunya dari Benteng Fredebug. Nah, langsung aja nih, kita masih di dalam masa pandemi juga, begitu kan Pak? Ini berangsur-angsur gitu, tapi tetap masih concern dengan kesehatan dan mungkin Jogja sudah mulai ramai gitu ya. Nah, aturan kunjungan ke Museum Benteng Fredebug saat ini seperti apa sih Pak Johari? Ya, kalau sekarang sudah relatif kondusif ya Mbak. Jadi tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Yang penting prokes saja, jaga pakai masker gitu dan sering-sering untuk cuci tangan. Baik. Dan kita lebih fleksibel, tidak lagi ada batasan kuota. Jadi mau rombongan 1 RT juga kita terima gitu. Oke. Dan yang penting jaga prokesnya itu. Oke, gitu. Jadi langsung aja pokoknya datang aja gitu ya ke Museum Benteng Fredebug di Jakarta. Apalagi 17-an ini kita banyak koleksi terkait apa 17. Aja tuh Pak? Apa aja? Misalkan tadi disebutkan tentang Rengas Dengklok. Kita ada koleksinya tempat tidurnya Bung Karno ketika di Rengas Dengklok. Meja kursi, peralatan minum itu ada di Museum Benteng Fredebug unit 2. Jadi kita kan ada 2 unit ya. Satu di Jalan Margomulya, kawasan Malioboro, yang kedua di Kolonel Sugiono di Jogja Tronic ke Selatan. Itu di sana. Koleksi terkait Soekarno di Rengas Dengklok ada. Baik. Jadi bisa main-main ke sana Akademia Jogja, dan kalau misalnya kamu punya adik-adik gitu, punya ponakan, ajakin ke sana jadi biar bisa langsung ngelihat gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali kan, melihat merasakan sensasinya beda. Iya, bener. Jadi belajarnya tuh lebih paham gitu akhirnya ya. Oke, baiklah seperti itu. Media sosialnya mungkin boleh di-share Pak? Iya, teman-teman Akademia Jogja bisa mengikuti kegiatan Benteng update di Instagram di museum.benteng.fredebug. TikToknya juga sama alamatnya. Kemudian di Facebook di Museum Benteng Fredebug Yogyakarta. Kemudian ada di Twitter juga di B_Fredebug. Oke, baik, bisa di-follow di situ, diikuti di situ Akademia Jogja. Jadi biar setiap ada kegiatan gitu, hal-hal yang baru nanti bisa kamu ikuti gitu. Alright. Terakhir nih untuk menutup obrolan kita gitu ya, sebelum nanti Cici akan sampaikan 8 orang yang terpilih yang mendapatkan hadiah. Saya mau kembali lagi ke Bapak Yuanda Zara, Pak, untuk menutup nih obrolan kita pada pagi hari ini. Mungkin yang saya tanyakan ke Bapak yang terakhir adalah apa sih Pak pesannya nih untuk kita semua, kita sebagai generasi penerus Indonesia gitu. Kita sudah tahu sejarahnya bagaimana. Kalau dari Bapak Yuanda pesannya seperti apa Pak? Monggo. Ya, kalau kita ingat-ingat kembali, kita renungkan ya, kemerdekaan itu bukan hanya kebebasan dari penjajahan asing, tapi juga perubahan dalam berbagai hal yang bisa kita perhatikan sekarang. Misalnya dari dulu itu ada segregasi sosial ya, pemisahan berdasarkan ras. Sekarang masyarakat Indonesia sudah egaliter. Yang dulunya masyarakat Indonesia itu pendidikannya sangat rendah, sekarang sudah sangat bagus ya. Dan walaupun dulu itu juga kita perhatikan bagaimana masyarakatnya ekonomi juga tertinggal, sekarang juga sudah lumayan pemerataannya. Dan inilah legasi ya, warisan dari usaha
para pejuang dulu untuk melakukan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan satu hal yang saya ingat yaitu Bung Hatta pernah mengatakan dulu, kan kita pernah ingat ya ada slogan-slogan merdeka atau mati. Ya, kemudian dalam pandangan Bung Hatta adalah kalau kemudian merdeka atau mati dan semua orang berpikir tentang perjuangan kemudian banyak yang meninggal gitu kan, itu memang wajar. Tapi apakah kemudian semuanya bertujuan untuk meninggal seperti itu? Tapi yang perlu juga dipikirkan adalah tidak hanya merdeka atau mati, tapi juga merdeka dan membangun. Artinya tetap harus ada orang-orang Indonesia yang namanya perjuangan itu mesti ada yang menjadi korban. Tapi yang kemudian masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan generasi-generasi baru terutama sekali mereka mempunyai kewajiban untuk membangun Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pejuang Indonesia di masa dahulunya. Jadi mereka telah berjuang dengan darah, dengan senjata, dengan pikiran-pikiran mereka. Nah, sekarang warisannya sudah kita terima dengan nama negara dan bangsa Indonesia, dan tugas generasi muda itu untuk membangun negara bangsa Indonesia itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang sedang di medsos ya silahkan juga sampaikan berbagai hal positif soal Indonesia yang bisa bergerak di bidang pers, ya pendidikannya juga yang mahasiswa belajar dengan sangat rajin untuk bisa berkontribusi pada Indonesia. Pada akhirnya semua orang bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing, dan yang tetap diperlukan adalah keinginan bersama-sama ya, kepedulian seperti yang dipunyai oleh para pejuang dahulu itu terhadap negara bangsa Indonesia untuk memajukannya lebih bagus lagi. Yes, itu dia. Dari apapun background kamu Akademia Jogja, apapun profesi kamu, aduh aku cuman mahasiswa. Hey, kamu juga bisa banget berjuang gitu ya dengan cara kamu untuk membangun tadi bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Sekarang waktunya 8 orang yang terpilih akan Cici sampaikan nama-namanya siapa saja, nanti akan dihubungi oleh tim Suara Gama FM lebih lanjut. Selamat yang pertama untuk Narni dari Klaten 08574 sekian-sekian. Yang kedua atas nama Andreas 08564 sekian-sekian-sekian. Yang ketiga atas nama NN 08956 sekian-sekian. Yang keempat atas nama Rosa di Magelang, wah jauh ya, 08224 sekian-sekian. Yang kelima Winda di Maguwoharjo 08221 sekian-sekian. Yang keenam ini tadi yang nanya mengenai Benteng Frederberg ya, 08574 sekian-sekian. Yang ketujuh atas nama Wais 081241 sekian-sekian. Dan yang kedelapan NN juga 085159 sekian. Jadi selamat untuk kamu para pemenang. Dapat 8 hadiah untuk 8 orang pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim Suara Gama FM lebih lanjut. Dan juga pagi hari ini kembali saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Muhammad Yuanda Zara. Terima kasih atas kehadirannya. Informasinya menyenangkan sekali Pak. Ini kalau bisa kita lanjut masih yang bisa banyak kita ulik ya Pak ya. Nanti main-main lagi ke Suara Gama FM bukan ya Pak Yuanda ya. Dan juga Bapak Jauhari Kusbiantoro, terima kasih kembali sudah selalu datang ke Suara Gama dan selalu kasih informasi yang menarik untuk kita. Nanti kita ketemuan di Benteng Frederberg berarti ya Pak ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Dan juga Akademia Jogja, sudah waktunya Cici Priskela pamit dari Your Friend in the Morning. Kita ketemu lagi besok seperti biasa jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau begitu saya Cici Priskela pamit bersama dengan Bapak Yuanda Zara dan juga Bapak Jauhari. Kita ketemu lagi besok Akademia Jogja. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. See you Akademia Jogja.